Halo adik-adik, abang-abang, dan kakak-kakak dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film aksi yang berjudul Shadow Master akan menemani kegabutan kalian hari ini. Film ini akan membuat kalian sadar jika kita punya tekad yang kuat dan niat yang baik, semua yang tampak mustahil pun bisa menjadi kenyataan. Motivasi hari ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita review filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok polisi sedang melakukan operasi penangkapan seorang pria yang telah menghabisi banyak nyawa polisi di sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Saat diinterogasi, polisi itu bertanya, "Siapa dan dari mana Anda berasal? Dan bagaimana caranya Anda bisa berada di rumah sakit itu?" Pria itu pun menceritakan awal bagaimana ia bisa berada di sana. So we need some answers. Dia bernama An Phoan, seorang mantan gangster yang telah memutuskan untuk hijrah dan menghabisi semua kolega-koleganya, supaya dia bisa dengan nyaman menikmati hidupnya tanpa gangguan dari gangster-gangster manapun. Menjelang hari di mana bumi akan hancur atau singkatnya kiamat, keadaan semakin sulit dan susah untuk mendapatkan sesuap nasi. An yang mendapatkan info loker dari sebuah radio di rumah sakit untuk bekerja sebagai hansip, dia pun tertarik untuk bekerja di sana. That's me. Job still available? You do just fine. Welcome. Dia bernama Bunam. Bunam inilah sang tetua di kelompok orang-orang yang mendiami rumah sakit itu. Bunam mengatakan kepada An bahwa mereka butuh seorang hansip yang bersedia berjaga selama matahari terbenam. Karena di sana seringkali anak kecil diculik pada saat semua orang telah terlelap. Children went missing in the night. Entah siapa yang melakukan semua itu, entah itu iblis atau entah itu orang jahat, tapi yang pasti sudah banyak sekali anak kecil yang hilang, sampai-sampai hanya tersisa beberapa anak kecil saja di sana. I've never seen them before. It just happened so fast. Di hari pertamaan bekerja sebagai penjaga malam, semua terlihat baik-baik saja. Hingga tiba pada pagi hari, seorang anak kecil telah menghilang, dan polisi yang juga telah berada di sana tampak tidak begitu peduli. Hingga membuat An merasa bersalah, karena di hari pertama dia bekerja, dia sudah merasakan kegagalan. Don't blame yourself. When you have time, come by the apartment. An lalu menemui wanita yang mengundangnya tadi. Dia bernama Janet, dan putra semata wayangnya bernama Benison. An lalu menanyakan kepada Janet perihal siapa dalang di balik semua penculikan itu. Janet mengatakan bahwa dia tidak tahu, tetapi dia pernah mendengar sebuah nama yaitu Mephisto. Mephisto. Saat An kembali berpatroli, disitulah terlihat siapa yang selama ini telah menculik anak kecil di tempat itu. Terlihat beberapa orang memakai pakaian yang tak biasa dan juga mengenakan topeng yang menyerupai paruh burung, sedang membawa seorang anak kecil untuk mereka bawa pergi dari sana. Mereka adalah The Horsemen atau si penunggang kuda. The Horsemen inilah dalang dibalik semua penculikan anak kecil itu. Dengan darah para anak kecil itu, The Horsemen ini akan melakukan ritual dan menjadikan mereka kuat supaya terhindar dari kiamat yang akan melanda. Dan mereka akan menguasai bumi lalu menciptakan generasi baru yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kondisi An yang sangat parah membuat Bunam tak mempunyai pilihan lain selain meminta bantuan kepada Hanuman atau The Monkey King untuk menghidupkan An kembali. Bunam pun melakukan serangkaian ritual, memohon kepada Hanuman untuk memberikan An kesempatan kedua untuk kembali hidup ke dunia dan melakukan pembalasan kepada The Horsemen. An pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Hanuman, sang Raja Kera. Hanuman pun membuat perjanjian dengan An, di mana tubuh An akan menjadi inang dari Hanuman
Dan sebagai gantinya, An akan diberi kehidupan kembali. Dan setiap kali An menumpahkan darah musuhnya, Hanuman akan menarik jiwa An sedikit demi sedikit, sampai An benar-benar menjadi inangnya sang Raja Kera. Do as I say. I will summon you when the time comes. I got you. Di malam selanjutnya, para anggota The Horsemen itu kembali beraksi. Dan kali ini, mereka menculik si Benison, anaknya Janet. An yang melihat akan hal itu langsung beraksi menyelamatkan Benison. Namun sayang, lagi dan lagi, An harus terkapar tak berdaya oleh orang satu ini. Dengan bantuan si Raja Kera, An tersadar kembali dan menghabisi salah satu anak buah The Horseman itu dengan cukup mudah. Setelah menghabisi anak buah The Horseman itu, sang Raja Kera meminta haknya kepada An, yakni jiwa An, yang membuat An terkapar. Dan Benison berhasil dibawa pergi oleh anggota The Horseman yang lainnya. Mephisto, sang pemimpin dari The Horseman ini, memerintahkan para anggota The Horseman untuk kembali mencari satu anak kecil lagi untuk memenuhi syarat ritual mereka. Ketika para anggota The Horseman itu kembali beraksi, An datang dan menghajar satu dari anggota The Horseman itu sampai mukanya hancur. Lagi-lagi sang Raja Kera kembali mengambil haknya dari An, yang membuat anggota The Horseman lainnya berhasil melarikan diri. Padahal kan seharusnya si Raja Kera biarin An habis mereka dulu ya, baru setelah itu diambil jiwa si An. Tapi kalau dia biarin, film ini selesai di sini. Setelah merasa membaik, An mengatakan kepada Janet bahwa para anggota The Horseman itu berada di lantai basement gedung rumah sakit itu. Dia akan memancing mereka keluar dari persembunyiannya dan menghajar mereka semua untuk menyelamatkan para anak kecil yang telah mereka culik. An meminta kepada Janet dan yang lain bersembunyi dan jangan keluar dari persembunyian mereka apapun yang terjadi. Mereka harus tetap berada di sana sampai An berhasil membawa para anak kecil itu kembali. Karena kali ini An akan menghajar mereka semua. Anggota The Horseman yang bernama Samael ini pun pergi bersama 3 anak buahnya untuk menghajar An, supaya tidak ada lagi yang menghalangi jalan mereka. Tiga anak buah Samael ini dapat An kalahkan dengan cukup mudah dan tanpa terluka sedikit pun. Barulah saat menghadapi Samael, An sama sekali tak berdaya karena Samael jauh lebih kuat daripada An. Merasa ada yang tidak beres, Janet beserta yang lain memutuskan untuk keluar dan membantu An melawan Samael. Si An lalu meminta kepada sang Raja Kera kekuatannya sepenuhnya. Tak masalah jika nanti tubuh An menjadi milik si Raja Kera selamanya, asalkan dia bisa menghajar para The Horseman dan menyelamatkan para anak kecil itu kembali ke pelukan orang tua mereka. There's no coming back once you take up. Mengetahui bahwa An mendapatkan bantuan dari Hanuman sang Raja Kera, Mephisto memberikan minyak mayat dari wanita hamil yang mereka sebut dengan nama Naman Prai. Minyak itu akan berfungsi untuk melemahkan kekuatan Hanuman yang ada di dalam tubuh An.
An lalu pergi menuju markas The Horsemen untuk menyelesaikan misinya menyelamatkan anak-anak yang telah diculik oleh The Horsemen itu. Lalu terjadilah pertarungan ronde kedua yang cukup menegangkan antara An dan Samael. Benar saja, dengan minyak naman perai itu, Samael berhasil melemahkan kekuatan Hanuman yang ada di dalam tubuh An, sehingga semua pukulan yang dilayangkan oleh An sama sekali tidak berarti bagi Samael. Justru An lah yang dibuat babak belur oleh Samael. Namun dengan tekad yang kuat dan motivasi yang besar serta bayaran yang cukup tinggi, An akhirnya berhasil melumpuhkan Samael dan merobek batang lehernya, sehingga pertarungan yang sengit ini dimenangkan oleh An dan juga sang Raja Kera. Lalu Shin pun kembali ke sesi interogasi An bersama polisi itu. Si polisi itu menanyakan bagaimana dengan Mephisto. An menjawab bahwa polisi itulah Mephisto itu sendiri. An bisa merasakan tubuh Mephisto di dalam tubuhnya si polisi itu. Dan An memang sengaja membiarkan dirinya tertangkap saat An menghajar para polisi di rumah sakit itu. Sehingga disinilah mereka berdua berada. Dan di akhir cerita, Hanuman sang Raja Kera telah sepenuhnya memiliki tubuh An, dan An telah menyerupai sang Raja Kera dan akan seperti itu sampai selama-lamanya. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetap sengklek dan jangan waras, karena hidup ini terlalu berat untuk menjadi waras. Saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.